Mengenal siapa wali Allah sebenarnya, agar kita berusaha menjadi wali Allah dan agar kita berteman dengan para wali Allah tersebut, dan agar kita tidak tertipu dengan orang-orang yang diklaim sebagai wali Allah tapi ternyata termasuk orang yang menyesatkan umat. Dan ini fakta, kenyataan. Dia dianggap wali Allah atau dia dianggap Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu seakan-akan semua ucapannya pasti benar, nggak mungkin salah. Ini salah kaprah terhadap makna wali. Bukan seperti itu wali. Wali itu bukan orang yang ucapannya nggak mungkin salah. Dan tidak ada satupun makhluk yang ucapannya tidak mungkin salah kecuali Nabi Muhammad SAW. Gak ada satu makhluk pun, walau dia sudah betul-betul menjadi wali. Jadi bukan maknanya wali yang tidak mungkin salah sama sekali. Bukan pula namanya wali yang punya ilmu kesaktian, punya tenaga dalam, punya ilmu kebal, bisa memukul dari jarak jauh, bisa berjalan di atas air, bisa meramal masa depan. Itu namanya dukun, bukan wali. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah syarat menjadi wali harus sakti, harus bisa sholat di atas daun pisang. Ya, nggak ada. Maka inilah yang perlu kita pelajari di sini. Siapa sebenarnya wali Allah? Karena kalau dia wali Allah, wajib kita mencintainya. Kalau dia musuh Allah, wajib kita memusuhinya. Jangan-jangan kita salah memusuhi orang, salah mencintai orang, bahaya kita. Karena Allah telah memberikan ancaman keras, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang terhadapnya. Ini enggak main-main jemaah sekalian. Dia wali Allah, kita musuhi dia, siap-siap berperang melawan Allah dan tak mungkin kita menang. Musuh Allah kita cintai, kita bersikap loyal kepadanya. Allah ingatkan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada musuh-musuh Allah itu, maka dia bagian dari mereka. Surat Al-Maidah ayat ke-51. Jadi mencintai musuh Allah terancam digolongkan bersama musuh-musuh Allah tersebut. Maka benar-benar kita harus tahu siapa wali Allah yang sebenarnya. Maka Syekh menjelaskan beberapa ayat untuk mengenal wali Allah. Ada 3 dalil yang beliau sebutkan. Dalil yang pertama, wa yakfi fi hadza ayatun min surati Ali Imran. Dan cukuplah bagi kita untuk mengenal wali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya satu ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, yaitu ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah SAW, barulah Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jemaah sekalian, wali Allah itu artinya orang yang Allah cintai. Lawan dari wali Allah adalah musuh Allah, orang yang Allah benci. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita syarat utama untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan walaupun kita sudah cinta kepada Allah dan mengklaim kita cinta kepadanya, belum tentu Allah mencintai kita. Dan orang-orang musyrik dahulu pun mereka cinta kepada Allah, ternyata mereka termasuk makhluk yang paling Allah benci. Surat Al-Baqarah ayat 165, Allah jelaskan tentang
orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Bagaimana bentuknya? Mereka mencintai makhluk itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Jadi mereka masih cinta kepada Allah, tapi mereka samakan cinta mereka kepada Allah dengan kepada selain Allah, dan itu termasuk syirik. Dan Allah tegaskan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat kuat atau lebih kuat cinta mereka kepada Allah. Mirip dengan itu, kata para ulama, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah tapi mereka menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah.